Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita akan mempelajari seluruh isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Keluaran yang adalah kitab kedua yang ada di dalam Alkitab, kita telah tiba di pasal 37, 38, dan 39, dan inilah episode sebelum yang terakhir dalam kitab Keluaran. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda dan mengikuti studi ini. Dan jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, Anda bisa membuka situs semuakitabsuci.com. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Dan juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita akan menyelesaikan pembelajaran kitab yang hebat ini. Sekarang kita masih akan melanjutkan pembelajaran mengenai kemah pertemuan dan juga bagian-bagiannya, hingga jelas. Di episode terakhir, pembelajaran kita telah sampai pada tenda-tenda dan papan-papan. Kita juga berbicara tentang tabir dan pintu tempat kudus. Sementara hari ini kita akan berbicara tentang tabut dan tutup pendamaian, meja, lalu kaki dian, kemudian ukupan, dan juga bagian-bagian sisanya dari kemah pertemuan. Ya. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami tentang tabut dan juga tutup pendamaian dari gambar yang akan muncul sekarang di layar? Silakan. Saya ingin mengingatkan para pemirsa bahwa tabut adalah bagian yang terkudus dan terpenting dari kemah pertemuan. Itu adalah bagian pertama yang disebut dalam Keluaran pasal 25. Walau itu adalah barang terakhir yang diletakkan dan tidak seorang pun boleh memasuki tempat maha kudus di mana tabut perjanjian berada kecuali imam besar. Setahun sekali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa barang ini sangat penting karena barang ini memberitahu kita tentang sebuah rahasia besar. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Tabut disebut tabut perjanjian, atau tabut kesaksian, atau tabut Tuhan, atau tabut Allah. Dan tentunya semua ini bukan cuma sinonim, tetapi setiap sebutan memiliki suatu arti dan makna yang sangat indah. Tabut dibuat dari dua bahan yang saling kontras. Kayu penaga dilapisi dengan emas murni, yang mewakili kemanusiaan Kristus dan keilahian. Di dalam Septuaginta ketika mereka ingin mengartikan kayu penaga, mereka tidak dapat menemukan kata Yunani untuk itu. Jadi mereka menerjemahkannya sebagai kayu yang tidak dapat rusak. Sebagai sebuah gambaran tentang sifat dasar Kristus. Yang semoga Allah melarangnya rusak, tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Itu kemanusiaannya. Tetapi juga emas murni memberitahu kita tentang keilahian. Ukuran-ukuran tabut, panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, tingginya 1,5 hasta. Kita perhatikan kata setengah, seakan-akan ia ingin memberitahu kita bahwa kita belum diberitahu setengahnya ketika kita sampai di surga. Dan melihat Kristus, tidak peduli berapa banyak kita sudah membaca, mendengar, atau berkata tentang dia. Kita akan melihat dia di sana dalam gambaran yang lebih indah. Bentuknya memiliki sebuah cetakan semacam kehormatan dan kemuliaan bagi Kristus Tuhan yang mulia. Dan memiliki 2 gelang emas, jadi tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan kita ingat di dalam kitab 2 Samuel 6, saat Uza mengulurkan tangannya memegang tabut, tanpa sengaja ia mati seketika. Saya bertanya-tanya, bagaimana beberapa orang berani mengatakan perkataan yang buruk tentang Tuhan yang mulia? Jika tabut yang adalah simbol dari dia,
orang yang menyentuhnya mati. Apa yang akan Allah lakukan pada mereka yang mengatakan perkataan yang buruk tentang dia? Akan memberi. Iya. Akan memberi pertanggungjawaban. Ada hal-hal di dalam tabut. 3 hal yang akan ditaruh di dalam tabut. Isinya pertama, loloh batu berisikan hukum Allah, karena jika loloh itu ditaruh di tempat lain itu bisa pecah. Namun ketika loloh itu ditaruh di dalam tabut. Tabut adalah simbol dari Kristus dan ia berkata dalam Mazmur 40, Tauratmu ada di dalam Di dalam. dadaku. Juga tongkat Harun yang bertunas ditaruh di sana dan itu adalah sebuah gambaran keimamatan Kristus, semua kemuliaan bagi dia. Dan sebuah buli-buli emas menampung mana yang memberitahu kita tentang Kristus, makanan di padang gurun dan makanan selama persinggahan. Tabut memiliki tutup pendamaian. Apa makna dari hal itu? Sebenarnya jika tabut memberitahu kita tentang Kristus, tutup pendamaian memberitahu kita tentang pekerjaan Kristus. Keduanya saling terkait. Dan Rasul Paulus menggabungkan keduanya di dalam satu ayat dalam 1 Korintus pasal 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Itulah tabut, yaitu dia yang disalibkan, itulah tutup pendamaian. Itu disebut tutup pendamaian dan juga penebusan. Bahannya emas murni dan sesungguhnya jika saja itu bukan untuk keilahian Kristus, pekerjaannya tidak akan memiliki nilai besar yang tidak terbatas. Itulah sebabnya bahannya terbuat dari emas murni seluruhnya. Dan ukuran-ukurannya konsisten dengan ukuran-ukuran tabut, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, dan di atas tutup pendamaian ada 2 kerup yang saling memandang serta memandang ke bawah. Mengapa ke bawah? Karena itulah tempat di mana imam besar menggunakan darah yang dipercikan. Seakan-akan ketika para kerup melihat darah tersebut, mereka tidak akan menggunakan pedang mereka karena darah mewakili Kristus yang telah mati bagi kita. Kita dilindungi dalam darah Kristus dan dibebaskan dari kutuk serta penghukuman ilahi. Baik, setelah tabut dan tutup pendamaian, ada juga meja roti sajian. Mohon jelaskan tentang meja roti sajian. Sebenarnya urutannya menakjubkan. Tabut dan tutup pendamaian, Kristus dan perbuatan Kristus. Dan karena itu kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Putra. Bila bukan bagi Kristus, kita tidak akan memiliki suatu persekutuan. Mejanya memberitahu kita tentang persekutuan. Bahannya kayu penaga yang dilapisi dengan emas murni. Kita dapat melihatnya di dalam gambar ini dan ada 12 roti di atasnya mewakili ke-12 suku Israel. Ukurannya 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya sama dengan tinggi tabut. Saat kita akan mencapai perabot, selanjutnya adalah mezbah emas. Kita akan temukan tingginya adalah 2 hasta. Karena hak istimewa untuk menyembah adalah hak istimewa tertinggi bagi semua orang Kristen. Maknanya Kristus adalah makanan Allah dan umatnya. Itulah sebabnya roti biasanya tahan untuk sepanjang minggu untuk memuaskan Allah. Lalu Harun dan putra-putranya akan memakannya di satu tempat yang bersih. Jadi Kristus adalah makanan Allah dan makanan bagi umatnya. Peralatan di meja, piring-piring untuk mengganti roti, pinggan, cawan, dan piala untuk korban curahan. Dan selama penataan mereka biasa menebar sebuah kain ungu tua dan meletakkan peralatan makan serta roti sajian. Lalu mereka akan menebar kain merah kirmizi dan di atasnya sebuah tudung penutup kulit kambing. Dan itulah bagian pertama yang kita bicarakan tentang bagian dalam tempat kudus. Kita selesai berbicara tentang tempat maha kudus, tabut dan tutup pendamaian. Di tempat kudus kita menemukan meja, kaki dia dan mezbah ukupan. Benar Ini sekali. bagian pertama yang kita bahas dalam tempat Meja. kudus. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 17 ia membicarakan tentang pembuatan kaki Dian, apa yang dikatakan tentang kakinya, kelopaknya, tombolnya.
dan banyak rinciannya. Ini aneh, bisakah kami diberi penjelasan? Silakan. Apakah Anda punya Tentu, gambarnya? ini gambarnya. Nah, ya. Baik sekali kalau ada. Kata tombol artinya tunas dan saat tongkat Harun bertunas itu berbicara tentang kebangkitan. Urutannya di sini menakjubkan. Pertama, baik bawah kaki Dian di urutan sesudah meja dan setelah tabut serta tutup pendamaian. Jadi pertama, tabut dan tutup pendamaian, Allah dimanifestasikan dalam tubuh dan mati di kayu salib. Dan berdasarkan hal itu, persekutuannya dibangun di meja dan kesaksian di kaki Dian. Kita perhatikan bahwa tangkai tengah memiliki 4 kelopak, tetapi 3 kelopak pada setiap dari 6 cabang. 3 kali 6 sama dengan 18, tambah 4 sama dengan 22. Anda akan takjub mengetahui bahwa kitab Kisah Para Rasul yang berfokus pada kebangkitan Kristus dilambangkan di sini oleh kelopak-kelopak 22 kali, bukan 21, bukan 23, tetapi 22 kali. Bukan 21, bukan 23, tetapi sebanyak 22 kali. Frasa kebangkitan Kristus disebut di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kaki Dian terbuat dari emas murni, sekitar 1 talenta emas yang kira-kira 45 kg emas. Tentunya itu sangat besar dan juga sangat mahal, karena dibuat dari emas murni. Setalenta itu kira-kira 45 kg ditempa. Dikatakan bahwa inilah kaki Dian yang disebut dalam kitab Daniel pasal 5 yang dibawa oleh Raja Belshazzar yang mabuk. Belshazzar ketika jari-jari tangan manusia muncul dan menulis masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah Karena ia diakhiri. mengambil bejana-bejana dari rumah Tuhan. Ia mengambil bejana-bejana dari rumah Tuhan. Oke, tetapi mengapa dia mabuk dan membiarkan kaki Dian menjadi saksi kemabukannya? Nasibnya berakhir pada hari naas itu, saat ia mabuk dengan minum dari bejana di rumah Tuhan. Kaki Dian terdiri dari 7 cabang. Dan cabang tengah memiliki 4 kelopak yang dibuat seperti bunga badam. Sementara ada 3 kelopak di setiap dari 6 cabang. Sebuah gambaran Kristus terang dunia dan orang-orang percaya adalah terang dunia selama Tuhan tidak ada di dunia. Bagian ketiga dalam tempat kudus yang ada di depan tabir adalah mesbah. Ya, Kita akan berhenti di mesbah ukupan. Mohon beri penjelasan tentang itu. mesbah ukupan dibuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan emas murni. Kita perhatikan bahwa mesbah tembaga berada di pelataran luar dan mesbah emas ada di tempat kudus. Mesbah tembaga adalah untuk mempersembahkan korban-korban berdarah. Mesbah emas untuk mempersembahkan ukupan. Maksud Anda mesbah emas, mesbah ukupan? Mesbah ukupan, ya. Mesbah tembaga terletak tepat di pintu masuk pelataran. Sementara mesbah ukupan atau mesbah emas terletak tepat di depan tabir. Ukurannya panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta dan 2 hasta tingginya. Jadi perabot tinggi di tempat kudus adalah mesbah ukupan. Karena hal itu memberitahu kita tentang hak istimewa tertinggi dari seorang Kristen, yang adalah menjadi seorang penyembah. Benar. Karena Bapa mencari penyembah, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Benar. Kegunaannya untuk membakar ukupan setiap pagi saat membersihkan lampu-lampu pada kaki Dian. Benar Dan sekali. petang hari selama pemasangan lampu-lampu. Dikatakan tentang mesbah tembaga bahwa korban bakaran terus-menerus dipersembahkan. Dan dikatakan tentang mesbah emas bahwa ada persembahan ukupan yang rutin di mesbah itu. Ya, jadi kita telah mengetahui 3 bagian di dalam tempat kudus. Ya, Kaki Dian, lalu meja, dan mesbah ukupan. benar sekali. Jadi kita ke pelataran luar, kita akan melihat mesbah tembaga atau mesbah korban bakaran. Ya. Mohon beri komentar Anda tentang ini. Pertama, bagian pertama adalah menemui mereka yang masuk ke kemah pertemuan. Dan bagian terbesar dalam kemah pertemuan. Ukurannya adalah 5 kali 5, tingginya 3. Juga dibuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan tembaga. Dan api tidak pernah padam siang atau malam. Dan kita akan melihat dalam gambar ini bahwa ada sebuah jala-jala di tengah mesbah tembaga. Tingginya 1,5 hasta. 1,5 hasta. Dan tentunya kayunya ditaruh di atasnya untuk membuat api terus menyala. Jadi panas yang menyengat dari api itu tidak tampak dari luar, karena itu berada di tengah mesbah tembaga.
Dan itu menunjukkan pada kita bahwa kita tidak melihat panas menyengat dari api itu. Tetapi Allah melihatnya ketika ia berkata, "Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku." Jadi ketika Kristus berada di salib, diwakili oleh mezbah tembaga, api itu berada di dalam hatinya. Orang normal yang sedang melihat peristiwa itu dari luar tidak dapat melihatnya. Dan kita tidak bisa mengetahui tentang kesakitan yang Kristus rasakan kalau kita tidak membaca nubuat-nubuat dan Mazmur. Karena kitab-kitab Injil menjabarkan peristiwa itu dari luar, namun perasaan-perasaan Kristus dan kesakitannya dijabarkan di dalam Mazmur dan nubuat-nubuatan. Anda berkata tinggi tabut adalah 1,5 hasta Ya, di tempat Maha Kudus. ya. Di sini jala-jalanya 1,5 hasta. Jadi Benar apinya sekali. berada di tingkat 1,5 hasta, Benar. sama dengan tutup pendamaian di mana darah akan ditaruh. Apa maksudnya hal ini? Itu memberitahu kita bahwa Kristus adalah Allah yang dinyatakan dalam tubuh. Ia mampu memenuhi semua persyaratan keadilan Allah saat ia menanggung murka Allah bagi kita. Jadi tingginya sama di tengah mezbah tembaga yang sama dengan tinggi tabut. Ya. Bagian kedua di pelataran luar adalah bejana pembasuhan. Mohon beritahu kami peranannya. Baik bahwa bagian pertama adalah mezbah tembaga, kayu salib. Namun apa setelah seseorang menerima karya kayu salib dan diselamatkan, tidak mungkinkah bahwa ia bisa berdosa kembali? Dan jika ia berdosa lagi, apakah ia perlu dilahirkan kembali untuk ketiga kali dan butuh Kristus untuk mati lagi bagi dia? Sebenarnya tidak. Bejana itu membasuh kecemaran-kecemaran yang melekat pada kita selama penataan. Sementara kita sedang berjalan di padang gurun, kita pasti menjadi kotor. Seperti itulah padang gurun. Jadi kita harus membasuh diri kita sendiri. Dan ekspresi menakjubkan yang diulangi lebih dari sekali bukan tentang imam-imam membasuh tangan dan kaki mereka di bejana itu. Bukan, ia tidak mengatakan itu. Namun imam-imam harus membasuh tangan dan kaki mereka dari itu. Sebab jika mereka membasuh kaki mereka di dalamnya, Itu akan menjadi kotor. itu akan menjadi kotor. Dan siapapun yang datang setelah itu untuk membasuh, tidak bisa dibersihkan, jadi untuk membersihkannya bukan di dalamnya. Dan hal itu menunjukkan kepada kita pentingnya kekudusan dalam persekutuan dengan Allah. Tanpa kekudusan, tidak ada persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya sebelum masuk untuk mempersembahkan penyembahanmu, Anda harus melewati dulu bejana tembaga. Yang kita lihat gambarnya di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal 13 ketika Kristus bangkit dari makan malam, dan juga menyekannya dengan handuk. Dan inilah bagian kedua, ada dua bagian dalam pelataran luar, mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran, dan Benar mezbah sekali. pembasuhan dari tembaga. Anda akan Jadi- perhatikan bahwa tidak ada ukuran-ukuran untuk bejana tembaga. Dan kita tahu bahwa tidak ada ukuran-ukuran karena kekudusan yang dibutuhkan dari kita tanpa batas. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kamu menjadi kudus. Dan itu memberitahu kita tentang firman Allah. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Baik, setelah kita berbicara tentang mezbah tembaga dan bejana di pelataran luar, Alkitab mulai memberitahu kita tentang pembuatan pelataran atau layar-layar untuk pelataran. Kita lihat gambarnya di layar, mohon komentari. Silakan. Hal pertama yang kita perhatikan ialah bahwa layar dibuat dari kain lenan, halus yang dipintal. Kata yang sama dalam Wahyu 19, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tentunya Kristus itu benar. Dan itu menarik perhatian orang sejamannya, bahwa ia benar. Perjanjian baru menyebutkan bahwa ia benar 11 kali. Kebenaran itulah yang disaksikan oleh penjahat yang bertobat, perwira, Pilatus dan istrinya, setiap orang, dan itulah yang menarik perhatian dalam kemah dari luar. Kita juga memperhatikan bahwa panjangnya dari utara dan selatan adalah 100 dan 100, 250 dari sisi barat dan dari timur. 15 dan 15, jadi totalnya adalah 280. Ini mengingatkan kita tentang panjang 280 dari layar-layar. 280 hasta. Mengingatkan kita tentang panjang dari layar-layar. Yang adalah 28 kali 10, jadi panjangnya juga 280. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa Kristus sama dari sisi dalam dan dari luar.
Tidak ada perbedaan antara dalam dan luar. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Mulai dari pasal 39 ia mulai berbicara tentang pakaian imam. Tolong jelaskan bagian-bagian yang membentuk pakaian-pakaian tersebut. Silakan Saudara Yosef. Luar biasa bahwa bagian-bagian dari kemah berjumlah 7. Tabut, tutup pendamaian. Lalu bagian luar, mesbah, ukupan, meja, dan kaki dian. Kaki dian lalu bagian luar, mesbah tembaga dan bejana tembaga, 7 bagian untuk kemah pertemuan dan 7 bagian untuk kemah pertemuan Kita akan dan melihat 7 gambar bagian tentang untuk itu. Mohon pakaian-pakaian komentari. imam. Silakan. Inilah 7 bagian sarban di kepala, patung emas di atas serban, tutup dada yang memiliki 12 batu permata di atasnya. Lalu efod dan sebuah tali ungu tua yang membuat imam besar siap untuk pelayanan. Maksudnya ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Gamis baju efod yang berwarna ungu tua memberitahu kita tentang warna surga. Karena pelayanan imam besar kita adalah pelayanan surgawi di tempat-tempat kudus di surga. Lalu kemeja tenunan yang dipakainya di bawahnya, seperti bisa kita lihat di sini di bagian terakhir. Jadi itulah 7 bagian yang mewakili pakaian-pakaian imam. Dan 7 bagian yang mewakili materi-materi kemah pertemuan. Mohon pilih satu bagian dan komentari dan tentang perbedaan Kristus dalam pelayanan keimamannya. Saya akan memilih tutup dada atau efod yang ada pada tutup dada. Itu bagian yang spesial yang mewakili pelayanan keimaman. Saat Daud ingin meminta apapun dari Tuhan, ia biasa berkata, bawakan efod padaku. Dan mereka biasa membawakan itu kepadanya, lalu ia akan meminta kepada Tuhan. Lewat Urim dan Tumim, dan lewat Urim dan Tumim, dan lewat Urim dan Tumim yang disebut hanya 7 kali di seluruh Alkitab. Dan mereka memberitahu kami tentang Kristus yang mengetahui segalanya, dan dapat menuntun kita kepada segalanya, tatkala kita bingung jalan mana yang harus kita ambil atau keputusan apa yang harus kita buat. Mari kita datang kepadanya dan ia akan menuntun kita. Jadi dalam jubahnya ini kita punya 2 hal, permata-permata krisopras di atas tutup bahu Ya. dengan nama putra-putri Israel Ya. dan tutup dada pada dada imam besar dan juga dengan nama putra-putra Israel. Tolong ingatkan kami, berbicara tentang apakah dada dan bahu? Bahu berbicara tentang kuasa. Dada berbicara tentang kasih. Apakah kita memiliki kuasa atau kasih imam besar? Apakah kita memiliki kuasa Bapa atau kuasa Ibu? Sebenarnya bagi kita, Tuhan diwakili oleh Bapa yang memiliki kuasa, saran, dan nasihat. Dan juga diwakili oleh Ibu, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini menghibur kamu. Yang luar biasa dari kedua permata di atas, tutup bahu dan 12 permata di atas dada, memiliki nama-nama yang diukir di atas permata-permata itu, dan tidak hanya ditulis, jadi itu mustahil untuk dihapus. Ketika kita membaca perkataan Tuhan, di dalam Yesaya 49, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu menunjukkan betapa berharganya kita di hati Allah, sehingga mustahil bagi Dia untuk meninggalkan kita karena Ia telah mengukir nama-nama kita di dada dan juga di bahunya. Bagian berwarna ungu tua adalah gamis baju efod. Ya. Dan ada 1 giring-giring dan 1 buah delima. Mohon jelaskan giring-giring dan buah delima tersebut. Adalah baik bahwa ada sebuah giring-giring dan buah delima. Buah delima dahulu sebelum giring-giring. Urutannya baik karena buah datang sebelum kesaksian, dan jika Anda tidak menghasilkan buah, apa nilai kesaksiannya? Lalu ia berkata bahwa setiap giring-giring diikuti oleh sebuah delima. 1 giring-giring lalu 1 delima, sehingga jumlah giring-giringnya sama dengan jumlah delima. Ini berarti bahwa kita
Tidak boleh mengatakan lebih daripada apa yang kita hidupi, dan juga sebaliknya. Tetapi menurut buah kitalah, kita harus bersaksi bagi Kristus. Sebagai tambahan, imam besar yang adalah Kristus, ketika ia masuk ke tempat kudus, ia mendengar suara giring-giring. Dan ketika ia akan keluar dari tempat kudus, ia juga akan mendengar suara giring-giring. Kita melihat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan Yoel pasal 2. Dalam Kisah Para Rasul 2, ketika ia masuk ke tempat kudus, ia mendengar suara Roh Ya. Kudus. Dan ketika ia keluar dari tempat kudus dalam Yoel pasal 2, ia akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turun-turunamu akan mendapat penglihatan. Jadi suara Roh Kudus terdengar sekali ketika Kristus masuk ke tempat kudus, dan akan terdengar lagi ketika ia akan keluar dari tempat kudus. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita sudah di akhir episode. Kita akan rangkum bersama Tuhan para memberkatimu. hadirin. Amin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Dalam Keluaran pasal 37, ia mulai membicarakan tentang tabut yang melambangkan Kristus dan tutup pendamaian yang melambangkan karya Kristus di atas kayu salib. Kita semua juga tahu bahwa tabut terbuat dari kayu penaga, yaitu simbol dari kemanusiaan Kristus, dan emas murni simbol dari ketuhanan Kristus. Kita juga tahu bahwa kayu penaga tidak dapat rusak, yang adalah gambaran dari sifat dasar Kristus yang tidak fana. Benar. Kita tahu bahwa imam biasa membasuh dari bejana pembasuhan bukan di dalam bejana, agar tidak mengotorinya dan bejana itu tidak memiliki ukuran, sebagai bukti tentang kekudusan Allah yang tak terbatas. Benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. Tuhan memberkatimu. memberkati. Pemirsa terkasih, setelah kita berbicara tentang kemah pertemuan dan tentang semua bagian-bagiannya, pembicaraan diakhiri dengan layar-layar untuk bagian pelataran. Dan kita tahu bahwa warnanya putih, terbuat dari linen halus yang dipintal. Dan kita tahu layar-layar itu berbicara tentang kebenaran Kristus, si manusia sempurna. Kristus yang tanpa cela. Ada banyak kesaksian yang dapat kita baca di dalam Alkitab bahwa ia, Kristus, tidak berdosa. Ia tidak mengenal dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Kesaksian datang dari musuh-musuh bahwa tidak ada kesalahan di dalam dia. Dikatakan tidak ada suatu kesalahan pun padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Kristus yang menantang setiap orang berkata, "Siapakah di antara kamu yang menemukan dosa di dalamku?" Saat Kristus datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan, ia tidak mengakui suatu dosa terlebih dahulu kemudian dibaptis. Dan di hadapan orang banyak yang mengakui dosa-dosa mereka dan dibaptis, Kristus dibaptis dan tidak melakukan pengakuan dosa. Karena di dalam dia tidak ada dosa, dan ia tidak pernah melakukan dosa. Dan kesaksian surga adalah, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kristus si manusia sempurna, kudus, dan kekudusan kemanusiaan Kristus membuatnya layak untuk disalibkan. Pendamaian sempurna, pengorbanan yang sempurna, Kristus yang tanpa cela. Kita bangga akan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus yang tanpa cela. Dan kita bangga akan biografinya yang semerbak. Ia tidak pernah melakukan yang salah di dalam hidupnya dan tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor. Dalam karakternya yang unik, sangat indah, nyata kesempurnaannya. Saya mengundang Anda dalam episode ini untuk datang dan mengagumi Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Tuan atas hidup Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.